Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tafsiru suratil Humazah. Kemarin sampai ayat 4. Ya kan? Ayat 4 jamaah firman-Nya Allah Tabaraka wa ta'ala kalla la yumbadanna fil khutamah. Ini kalla apa kala jamaah? Kalla itu isim atau fi'il jamaah? Kalla. Huruf. Masya Allah, canggih-canggih berarti. Alhamdulillah. Iya, harfun ya kan jamaah? Apa kala? Harfun. Apa mana kala jamaah? Harfu rad'in wa zajrin. Harfun yang bermakna menghardik dan mencerca. Mencerca apa? Mencerca apa-apa yang disebutkan sebelumnya, ya. Berarti apa mencerca? Humazatin lumazah. Mencerca alladzi jama'a ma lau wa'ad dadah. Mencerca yahsabu anna ma lahu akhladah, ya. Itu dicerca dan dihardik oleh Dia Ta'ala dengan satu kata. Apa itu? Kalla. Ya, dia itu satu kata kan? Satu kata, kalla. Kata berupa harfun. Bukan ismun, bukan fi'lun. Ya. Harfu rad'in wa zajrin. Kalla harfu rad'in wa zajrin. Harfu rad'in wa zajrin. Ya, jemaah lanjut ya. Layum badanna fil khutamah. Layum badanna fil khutamah. Layum badanna itu fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari ada fa'ain dan lam. Mana ainnya itu? Mana ain fi'ilnya Pak Satiman? Ba. Nah, alhamdulillah ya kan ainnya ba. Nggih. Ya, ainnya ba kan masuk betul ilmunya kan? Lah, ilmunya masuk ya kan itu. Ya. Jadi kalau belajar tetap lama-lama insya Allah bisa. Ba gitu. Nah, ainnya ba. Al-khutamah jamaah diterangkan dalam tafsir makna al-khutamah adalah an-narul lati tahshimu ma yaqa'u fiha. Apa cuma tahshimu? Api yang menghancurkan.
melumatkan, menggiling, ya toh? Ya. Tasimu itu kalau dijadikan isim fa'il apa Pak Witono? Tasimu. Tasimu jadikan isim fa'il Pak. Hasim. Ya, siapa Hasim itu Pak? Siapa Hasim Pak? Hasim adalah keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga, nama marga, nama keluarga. Ya, kalau nama suku kan Quraisy. Nama keluarga, nama marganya kan namanya Hashim. Makanya namanya Bani Hashim. Anak cucu Hashim. Kenapa mereka itu dinamakan Bani Hashim, Pak? Kenapa beliau itu keluarganya keluarga Hashim? Kenapa? Itu julukan itu, bukan nama asli. Itu julukan. Karena keluarga beliau adalah keluarga yang setiap musim haji mereka itu bikin roti, blender gandum. Namanya Hashim, tukang blender. Tukang blender, tukang melumatkan gandum jadi roti untuk dibagi-bagi ke jamaah haji. Itu nama pujian, itu pujian ya, itu nama julukan untuk keluarga beliau. Itu keluarga yang mulia. Karena keluarga yang biasa menjamu tamu-tamu haji dengan membagi-bagi makanan, roti. Iya begitu. Bagi roti, terus karena itu perbuatan yang rutin dinamakan jadi julukan mereka, dinamakan Bani Hashim. Kan itu kan, Bani Hashim. Itu kan bagus. Yang bikin roti masih dilumatkan di blender ya. Di mixer. Ya kan? Di mixer. Sama tanya kan di mixer ya namanya kan. Ya kan? Kalau di blender salah, di mixer kok di blender. Ya. Di mixer namanya ya. Dilumatkan tuh kata sama itu. Itu jadi roti nanti. Jadi sarit itu. Jadi sarit. Ya. Itu juga bagus itu juga bagus. Itu juga itu zaman begitu itu. Ya, Jangan rahmani wa rahmakumullah. Kemudian Dia Ta'ala melanjutkan firman-Nya ayat 5 jamaah. Wa ma adraka mal khutamah. Ini Dia Ta'ala jamaah ngapain ini di ayat 5? Tanya. Tahukah Anda apa itu al-khutamah? Apa makna kata tanya di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah? Apa makna kata tanya? Tentu Dia Ta'ala memberikan kata tanya bukan karena belum tahu. Ya kan? Dia Ta'ala tahu lah begitu. Tapi kenapa jamaah itu Dia Ta'ala memberikan kita kata tanya? Wa ma adraka mal khutamah. Dia Ta'ala memberikan kepada kita kata tanya di situ, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka apa? Kok meneng kabeh? Nunggu aku tau tadi itu. Astagfirullah. Aku nunggu antum juga kok jawabannya apa?
Oh, ya di situ fungsinya wa ma'adraka mal khutamah diterangkan di halaman 133 jamaah nomor 5. Apa? Apa mana jamaah? Apa mana istibham di situ? Yo coba cari. Coba cari ayo. Kenapa dia Ta'ala tanya? Kenapa tanya? Wa ma'adraka mal khutamah. Jangan Allah nggak tahu ya, kok tanya-tanya, jangan gitu. Dia tahu lah, tapi kenapa tanya? Tanya bukan belum tahu, tapi ada makna lain dari tanya. Apa makna tanya di situ jemaah? Apa makna istifham di situ? Jawab. Dia di nomor 5 itu loh, sudah ada kata situ, tinggal ngomong aja wis. Yang mana gitu. Latihan paham ayo latihan paham. Oh, itu maunya beliau menjelaskan istifham gitu. Naam, azzoma sya'naha. Itu namanya azzoma sya'naha. Azzoma sya'naha wa azzoma sya'naha biqaulihi ta'ala wa ma'adraka mal khutamah. Itu namanya azzoma sya'naha. Azzoma sya'naha. Jadi mengajari kita supaya punya takdim dengan al-khutamah. Jangan sampai manusia ini diancam dengan al-khutamah meremehkan. Dipikir enteng, pikir seumben yang kono. Pikir sana saja. Jangan begitu. Kita sejak dini harus terbiasa mengagungkannya. Kenapa? Karena di atas ini mengagungkannya dengan memberikan kita pertanyaan wa ma'adraka mal khutamah. Gitu sama. Itu betul-betul memang api yang besar, li'anaha an-naru allati tahshimu ma yaqa'u fiha. Dan jangan menawar lah, anak aku ora tedas itu. Ya nggak mungkin semuanya tedas, semua digiling semua dilumatkan semua, nggak ada yang nggak tedas itu ya. Jangan kayak itu kata Pak Mursyid ya, Pak Mursyid. Kan ada mursyid yang ngajari para pemujanya kan, jangan takut memujaku, ngikuti yang aku ajarkan gitu. Ya kalau emang nanti kita masuk neraka, kata Pak Mursyid ini, nanti mereka akan saya tutup dengan selendangku katanya gitu. Hah? Belum viral. Itu sudah ada di sejak dulu kala. Saya juga adanya baca dari buku para ulama kayak begitu. Di mereka kalau meyakinkan kan gitu, meyakinkan anggotanya. Ya nggak tahu itu adanya apa itu. Pokoknya menyelisih Quran sama Sunnah. Menyelisih Quran sama Sunnah, cari aja nanti gitu. Ya zalatal qadam nanti gitu. Ya zalatal qadam. Jadi itu menyelisihi nasihat ini kan, kalau ini nggak boleh meremehkan, kita harus agungkan gitu loh. Kalau mereka meremehkan, nah itu jangan seperti itu, jangan meremehkan.
Kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan cara yang Dia Ta'ala syariatkan. Kita mengikuti petunjuk Allah. Kita betul meninggalkan apa yang dicerca oleh Allah, kan itu kan, meninggalkan humazatin lumazah. Silahkan jamaah amal, tapi jangan berhenti di ad-dadah, harus ditunaikan kewajibannya harta, ya dong. Jangan tunaikan kewajibannya, jangan menunaikan kewajibannya. Yo mengumpulkan harta boleh, dihitung yo oleh, tapi jangan berhenti di situ gitu loh ya kan. Tunaikan kewajibannya harta punya hak kan gitu. ya gitu. Ya, memang usah membagi, memang nggak mudah membagi itu, dan menyenangkan membagi itu. Dan jangan melatar belakangi kekayaan dengan praduga yang salah, kan gitu kan. Apa praduga yang salah yang membuat mereka itu suka mengumpulkan dan hitung-hitung doang, nggak diamalkan? Karena ya sabu annamalahu akhlada, mengira kalau uangnya banyak itu bisa menjadi benteng dari kematian. Menjadi benteng dari kematian, itu masalahnya. Padahal faktanya orang desa nggak pegang uang sampai tua masih kuat-kuat ya. Jadi ya orang desa dulu nggak punya uang itu, tapi badannya sampai umur 70 masih mencangkul, masih kuat itu. Yang di kota pegang uang malah 60 wis lemes. Itu Pak ya, ya kan itu. Nggak pegang uang kan, tapi pegang itu tapi sehat itu, nggak pegang uang itu, sehat itu. Di desa-desa itu. Kita kira masih muda, ternyata kalau kenalan saya baru 75 kok, Dik. Baru 75 sik neng sawah. Masih bawa cangkul. Masih ke Tegal gitu, ke ladang. Malah kemarin kakek neneknya mantu saya itu 90 tahun masih ke ladang. Ke ladang. Iya. Masih ke ladang. Sampai sekarang masih ke ladang. Rumahnya Matesih itu. 90 tahun masih ke ladang. masih ngirimi kita. Hasilnya masih dikirim dari kakek umur 90 tahun. Iya. Masya Allah ya. Saya umurnya berapa, saya kayak Mbah, rata 90. Masih ke ladang, masih ke ladang. Masih ngangkat cangkul. Tapi jangan tanya uangnya, Pak. Tapi nggak punya uang tuh ternyata Masya Allah. Ini nggak bener kan? Ya sabu anamalahu akhlada kan nggak pas. Cuma jangan punya praduga, makanya kalah, jangan begitu ya kan? Jangan ya sabu annal mal akhladah ya. Bisa lanjut ya. Jadi wa ma adraka mal khutamah itu istifham, maknanya apa tadi Pak Supri? Ya, Dia Ta'ala mengagungkan masalah khutamah, ya kan? Itu harus diagungkan, kita betul-betul harus segera membentengi diri. Tinggalkan perkara yang menjerumuskan atau membuat yumbadanna, membuat dilemparkan ke dalam khutamah itu. Dia nggak sembrono itu, kayak itu. Dia nggak sembarangan.
Dia adalah narullahil muqaddah. Dia adalah narullah, sama itu narullah itu. Narullah al-muqaddah. Apa mana muqaddah? Muqaddah isim atau fi'il jamaah muqaddah? Isim apa itu? Isim apa al-muqaddah ya ikhwah? Isim maf'ul, na'am. Isim maf'ul. Apa fi'il madhinya? Apa fi'il madhinya al-muqaddah? Ini zaman sekarang nggak mau cari artinya. Dalam fi'il madhinya apa? Langsung terjemah Al-Quran wae cepet. Auqada, betul. Apa fi'il madhinya auqada, betul. Apa auqada artinya apa? Auqada? Auqada menyalakan. Berarti kalau muqaddah berarti yang dinyalakan. Nah, ini enggak sembarang api dinyalakan tuh. Nah, dinyalakan itu apinya, dinyalakan apinya. Dinyalakan dan apinya menyala dengan bahan bakarnya an-nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Ya. Narullahil muqaddah. Terus sifatnya api itu allati tattali'u alal afidah. Itu masya Allah. Api yang nyalanya sampai tattali'u alal afidah. Apa artinya Pak? Tattali'u? Tattali'u isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il madhinya apa? Ittola'a. Ittola'a. Fi'ilnya apa? Ittola'a sama. Mana itola'a sama? Apa itola'a artinya? Apa makna ittola'a yattali'u dalam kamus? Kalau dalam Al-Quran kan sudah tafsir. Ya kita harus dalam kamus dulu lah. Ketemu sama ketemu? Itola'a ala tattali'u alal afidah. Apa itu afidah sama? Hati. Afidah hati. Afidah itu ya infrastruktur yang dengan afidah itu kita bisa mikir ya kan. Makanya inna sam'a wal basara wal fu'ad, ya kan gitu. Itu perangkat kita bisa paham itu ya dengan mendengar, melihat dan
afidah itu. Kita bisa paham, bisa mengerti ilmu. Itu dari mendengar, melihat dan paham dan afidah. As-sam'u wal basar wal fuad wal afidah. Makanya gajah yang gede nggak bisa paham. Ya tuh, Gong? Hah? Ya karena nggak diajari oleh Allah, nggak dikasih as-sam'u wal basar wal afidah. Nah, gitu. Itu yang untuk paham itu kan 3 itu. Nanya kalau saya ada yang tanya santri, ini berapa? 3. Yang ngajari siapa? Ibu. Kok pinter ibumu? Coba ibumu ngajar gajah bisa nggak? Ini kesuk. Yo, tapi ibu bisa ngajari kamu nih 3. Berarti bukan ibu yang ngajari, berarti Allah yang ngajari. Allah yang ngajari sehingga kamu bisa bilang ini 3 itu yang ngajari Allah. Kalau gajah nggak bisa, kenapa? Karena Allah nggak ngajari gajah. Maka kamu bagaimana ngajari gajah nggak bisa, karena nggak diajar sama Dia Ta'ala. Nggak lo kehendaki untuk diajari untuk bisa di 3, ngono gajah nggak bisa. Gede tapi nggak iso gajah itu. Ya katakan manusia. Alamal insana malam. Ya, alamal insan dari alamal fil nggak ada kan? Loh kan gitu ayatnya. Alamal insana malam ya. Iya, yang jadi kan Allah Ta'ala ngajari adalah alamal insana malam ya. Dia Ta'ala mengajari manusia apa yang orang nggak ngerti. Bukan alamal fil kan? Makanya kita nggak bisa diajari. Kita hanya apa ya? Kita hanya berbuat sedikit. Tapi semua perangkat untuk pendidikan Dia Ta'ala yang ngajari kan begitu itu. Dia Ta'ala yang ngajari. Kita hanya berapa ikut berperan serta itu hanya kita itu karena kita diberi amanah untuk cari pahala. Itu untuk cari pahala. Hanya begitu. Ayo tadi lanjut. Apa? Tatoliu alal afidah sama terbit. Muncul. Bukanlah. Coba cari yang pas dalam kamus sama. Naik. Apa Pak? Jatuh, menjangkau. Luka nggak muncul Arabnya. Kok cuman Indonesianya aja munculnya? Cuman muncul cuman terjemahnya saja. Nggak muncul Arabnya.
Enggak ke kopi. Ittala'a ala fulan atahu bagtah, mendatangi dengan tiba-tiba. Ittala'a alal afidah berarti mendatangi hati dengan tiba-tiba. Apinya mendatangi hati dengan tiba-tiba. Ya. Jadi apinya apa jemaah? Menembus. Apinya menembus gitu kan dalam tafsirnya kan? Menembus dari badan sampai ke hati. Menembus terus ngapain? Terus tuhrikuha, membakarnya. Membakar apa? Hati. Kenapa? Min syiddatiha, karena sangatnya panas. Karena sangatnya api itu kan min syiddatiha itu min sababiyah, karena sangatnya panas hingga tembus dari badan ke hati, lalu tuhrikuha, membakarnya. Ya. Dan manusia nggak mati jemaah. Ya, manusia kalau ahli nar, walaupun demikian kerasnya neraka, tidak mati. Karena kematian sudah nggak ada. Udah nggak ada kematian. Udah nggak ada kematian lagi. Jangan dipikir ya gue nak mati. Mati kan nggak kerasa ya. Itu salah itu. Nanti kan adaptasi juga salah. Kita nggak boleh bilang begitu. Kalau dibilang adaptasi lama-lama mati, nggak bisa gitu. Yang ada adalah tidak diringankan dan tidak ada jeda. Dan juga tidak ada tunda, nggak ada delay. Delay nggak ada juga. Ya. Pertama mintanya dibatalkan, nggak bisa. Udah diringankan, nggak bisa. Harus didelay dulu, juga nggak bisa. Demikian gitu. Mereka kan maunya kan dibatalkan, siap remedi. Ya kan gitu, mintanya kan dibatalkan, mau remedi kan gitu. Tapi nggak bisa. Dibatalkan, remedi nggak boleh. Kenapa nggak boleh remedi? Kenapa nggak boleh remedi? Kenapa? Bukannya Allah nggak mampu, Allah pemurah, kan dia kan pemurah, kenapa nggak remedi? Karena dahulu itu perintah dari Allah tidak kurang mudah. Suruh iman sama amal soleh.
nggak kurang mudah. Yang kedua, untuk kemudahan tersebut ditambah lagi Allah ngutus Rasul, memberi kitab suci, dan manusianya diberi juga fitrah, yang gitu. Dan memang itu mereka itu memang bukannya kurang jelas gitu. Memang itu karena mereka mengikuti hawa nafsu, kan begitu sama. Sehingga Allah tahu nanti pun kalau di remedi lagi juga sama, wong juga dulu gak kurang jelas juga mereka tuh gagal kok. Udah gak kurang jelas, udah gamblang, mereka gagal itu juga sama. Nah karena pasti sama, maka dia telah gak mau ngasih remedi. Remedi itu kalau yang bikin soal terlalu sulit, yang bikin soalnya belum diajarkan, kan gitu. Yang koreksi salah koreksi, kan gitu. Ada error di situ, maka dilaksanakanlah ujian ulang di remedi, kan gitu kan. Nah, itu. Yang itu juga semua udah diajarkan semua, dan semuanya mudah udah ada panduannya, kan gitu. Jadi nggak bisa gitu. Akhirnya mereka minta diringankan. Akhirnya kata Allah, ya ini hanya setimpal dengan kesalahan kamu, ya yang setimpal gitu. Udah minta tempo tunda dulu. Ini udah saatnya pembalasan. Gitu. Dan pembalasan. Itu kalau bukan ahlunar, Pak, yang tidak kafir. Yang tidak kafir kan, yang orang mukmin tapi punya dosa besar. Kalau orang kafir kita nggak boleh mendoakan kan, kita nggak boleh mendoakan. Doaan haram. Jadi Nabi Ibrahim kan nggak, setelah bapaknya mati kafir nggak mendoakan juga, kan begitu. Percuma gitu kalau kafir nggak sampai. Kalau ahlunar ya. Kalau sekedar orang mukmin yang dosanya nggak diampuni, ya, bisa ada pengaruh kan gitu. Jawabannya yang tanya nggak ngawasi. Misalnya gitu. Ya kan nggak ngawasi, dia nggak ngerti, nggak bolong-bolong, dia mana dia ngawasi. Iya. Kan lam naku, kami nggak termasuk kan. Lam yaku minal musallin. Ya, ya itu kan lam naku, buat bolong-bolong itu lam naku. Kami nggak termasuk orang yang menegakkan sholat. Berarti orang itu saja tidak diawasi. Tidak mengawasi. Gitu Pak, kamu ngawasi gitu. Dia boleh jadi dia sholatnya kan pas dia nggak tahu, kan nggak harus masjid sholatnya. Ya kan dia kan memang orang tua mungkin nggak mampu ke masjid, ya penting dia sholat.
Kan juga bisa. Semampunya dia, dia nggak mampu. Saya pernah gitu juga, saya pernah belum lama dia tanya begitu. Ada orang sebatang kara itu, udah tua. Itu nggak pernah nampak ke masjid, kecuali kalau Jumatan saja dia kelihatan. Nah, itu. Tapi di rumahnya sholat nggak ada. Nah, makanya banyak jamaah yang nggak mau nyolatkan kan. Saya bilang itu malah orang bagus, saya bilang begitu. Dia kan baik, dia ngerti kewajiban Jumatan, berarti dia yang wajib dia kerjakan. Mau dia di rumah sholat kita nggak ngerti, kita nggak ngawasi, itu malah ayo sholatkan kayak gitu, ayo sholatkan kan harus gitu. Ya toh. Nah. Ada tanya rame itu, ini udah sholat aja itu udah, berarti mbah itu pinter itu. Dia ngerti kewajiban Jumatan, dia datang. Dia emang orang tua kan sebatang kara berat sekali kan, mungkin nggak mampu 5 waktu terus ke masjid. Nah kalau Jumatan kan dia usahakan betul, ini Jumatan waktunya panjang kan, mungkin dia sejak pagi udah persiapan kan. Untuk sholat Jumat kan itu kan. Kalau yang waktu itu kan nggak mampu, kan panjang sama orang tua persiapannya kan, gitu Pak. Ya, saya nggak tanya itu, yang penting kan itu, berarti dia tuh kita harus khusnudon dia sholat. Dia menjaga Jumatan kan begitu. Gitu aja. Kita kan senang kalau dia saudara kita di surga kan. Tapi sholatnya bolong-bolong gitu. Nggak ngawasin. Waktunya kan panjang, kita nggak ngawasin terus. Kita kan masa mau kita nggak kurang pekerjaan. Kita pas nggak ngelihat dia sholat kan juga bisa. Nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa ngawasi kayak gitu. Kita alhamdulillah semoga dia sholat gitu aja. Saudara kita itu aja. Saudara kita. Iya. Kita hukum dohir aja, dia hukum dohir. Untuk sholat bagi orang yang seperti itu, kalau kita mengingatkan terus atau perawatan, ya kadang kita bisa mengingatkan ya bagus tuh Pak itu. Kita mengingatkan juga bagus. Kalau dia tidak ingin berarti kan udah lepas kewajiban itu. Diingatkan nanti juga suatu salah harus. Namanya orang lupa gimana. Ya udah. Berarti dia udah diangkat penanya itu. Jadi neraka utama itu sudah jelas. Ya nggak tahu khusus enggak, intinya Allah Ta'ala menyediakan neraka hutumah untuk mereka. Apakah itu khusus tidak kan walau alam, ini diantaranya adalah untuk mereka gitu ya. Ya. Ya jemaah, selanjutnya masih kurang lagi tuh. Udah tadi dihardik dengan kala, khutomah itu melumatkan, ditakdim dengan istifham, disifati dengan muqadah, yang mana membakarnya tatoliu alal afidah, tambah lagi innaha alaihim muqsodah, sesungguhnya al-khutomah itu muqsodatun alaihim,
Apa jama' muqsodah? Mutbaqah, muglaqah. Apa? Tutup kunci. Ditutup dikunci. Ditutup dikunci. Itu muqsodah. Gak bisa lari, tidak mendapatkan celah untuk mereka lari, gak bisa menepi, iya gak bisa kabur. Fi amadin mumaddadah. Amadin isim atau fi'il jemaah? Isim. Mudzakkar atau muannas? Kenapa muannas? Kenapa mu'anas? Karena jamak. Karena jamak kan. Makanya naatnya mumaddadah ya kan. Makanya naatnya mumaddadah. Ya. Ya cuma begitu dulu kita cukupkan, tinggal apa berarti tinggal fawaidu wa ahkam insyaallah di waktu yang akan datang. Belum puasa toh Pak besok? Masih toh kan belum puasa insyaallah, masih masuk insyaallah. Sebenarnya apa Ramadan kan? Awal Ramadan daurahnya. Awal Ramadan daurahnya. Ya kita cukupkan ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.